الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وكرم على هذا النبي الكريم نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga di siang hari ini kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Jumat berjamaah. Tentu doa dan harapan kita semua, mudah-mudahan semua amal kebaikan kita, aktivitas kebaikan kita senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah ini khatib ingin berpesan kepada diri pribadi dan juga kepada jamaah semua. Mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meningkatkan amal kebaikan kita, meningkatkan amal saleh kita, yang sesungguhnya pesan ini merupakan pesan para nabi dan rasul, pesan sepanjang zaman, wasiyatul anbiya wal mursalin wa wasiyatul awwalin wal akhirin. Dan ketakwaan inilah yang menjadi bekal bagi kita semua di saat nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah siang hari ini, tema yang kita akan bahas adalah makna hijrah di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang mereka miliki dan dengan jiwa mereka, mereka memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah termasuk orang-orang yang meraih kebahagiaan.
Tidak terasa kita sekarang sudah berada di awal tahun baru Islam, yang merupakan salah satu simbol kemenangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, Allah taala gambarkan di dalam Al-Qur'an bagaimana perjuangan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari kota Mekah. Mereka hijrah meninggalkan tempat tinggal mereka, harta mereka dan orang-orang yang mereka cintai, menuju kota Madinah hanya mencari keridhaan Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana sikap orang-orang Al-Ansar yang menerima mereka dengan lapang dada dan menerima mereka dengan penuh kebahagiaan. Saudara-saudara mereka yang diikat dengan keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai sahabat Al-Muhajirin sebagaimana mereka mencintai keluarga mereka sendiri. Dan ini merupakan satu simbol kemenangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat Rasul. Allah Ta'ala memuji para sahabat di dalam ayat Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan orang-orang yang terdahulu memeluk Islam, baik dari golongan Al-Muhajirin dan golongan Al-Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di awal tahun baru Hijriah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang dinamakan bulan Muharram, bulan yang termasuk satu di antara 4 bulan Ashhurul Hurum, di mana kebaikan-kebaikan seorang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh seseorang diberikan nilai yang ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila berada di bulan Muharram. Bahkan diriwayatkan di dalam sebuah hadis oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inni la ahtasibu 'ala Allah ay yukaffir sanatal madiyah. Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan hari 10 Muharram atau hari Ashura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau pada hari Ashura, Allah Ta'ala akan mengampuni kesalahannya setahun yang lalu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan dipertegas di dalam hadis yang lain oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda ta'ahudan min hadzal yaum wa yaum Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan, tidak pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah dan berusaha melaksanakan berpuasa di bulan Muharram kecuali pada tanggal 10 Muharram dan juga pada hari-hari di bulan Ramadan. Oleh karenanya di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita melaksanakan puasa di bulan Muharram ini, dianjurkan juga kita berpuasa sehari sebelumnya, seperti yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in ishtu fil 'amil qabil la asumma at-tasi'. Kalau seandainya aku diberikan umur sampai tahun depan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan melaksanakan puasa pada tanggal 9 Muharram. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala menjelaskan, barang siapa yang ingin melaksanakan puasa sunnah pada bulan Muharram, yaitu pada hari 10 Muharram yang dikenal dengan hari Ashura,
maka disunnahkan untuk berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, mukhalifatan lil yahud, agar tidak sama dengan puasanya orang-orang Yahudi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, hijrah di dalam konsep Al-Quran dan As-Sunnah tentu memiliki makna yang mendalam. Sebuah hijrah mendatangkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk kehidupan di dunia ini sampai dalam kehidupan akhirat yang kelak. Para ulama menjelaskan makna hijrah di dalam konsep Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 dimensi. Yang pertama, al-hijrah atau hijrah berarti meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Ada perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri manusia. Hijrah berarti meninggalkan sifat-sifat yang buruk, sifat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara sifat yang buruk ini yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sifat hasad, sifat dengki, yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat dengki dan iri hati ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Berhati-hatilah kalian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sifat hasad atau sifat dengki. Karena sesungguhnya sifat hasad dan dengki bisa menghilangkan kebaikan, bisa menghapuskan kebaikan, sebagaimana api yang melenyapkan kayu bakar. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengistilahkan, diperbolehkan seseorang memiliki sifat hasad pada 2 golongan atau pada 2 perkara. Disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih, la hasada illa fitnain. Tidaklah seseorang berlaku hasad, berlaku iri hati kecuali pada 2 hal. Yang pertama, rajulun atahu Allahu Qur'anan faqara'ahu ana al-lail wa ana an-nahar. Seseorang yang ahli di dalam membaca Al-Quran, dia dekat dengan Al-Quran, dia menjadi keluarga Allah Ta'ala dengan bacaan Al-Qurannya, ia membacanya di malam hari dan di siang hari. Golongan yang ini boleh kita iri hati kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah warajulun atahu Allahu malan, seseorang yang diberikan harta rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa anfaqahu ana al-laili wa ana an-nahar, dan ia dengan harta yang diberikan oleh Allah, dia bersedekah, dia berinfak baik di malam hari maupun di siang hari. Pada perkara-perkara seperti ini yang positif, seseorang diperbolehkan untuk melakukan yang namanya hasad. Namun para ulama tidak menyebutkannya dengan istilah hasad, tapi mereka menyebutkan dengan istilah ghibthah, menginginkan sesuatu yang baik pada orang lain agar kita melakukan sebuah perlombaan di dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Ini yang pertama makna hijrah, yaitu meninggalkan sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang tidak terpuji, menuju sifat-sifat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian makna hijrah yang kedua adalah berpindah, yaitu berpindah dari kondisi yang tidak baik atau dari lingkungan yang tidak baik menuju lingkungan yang lebih baik. Dari kondisi yang belum dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kondisi yang lebih dekat kepada Allah. Dari sesuatu yang kita belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pribadi yang memiliki ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah disebut dalam sebuah hadis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seseorang yang pernah membunuh 99, lalu dia datang kepada seorang yang abid, dia bertanya, wahai sang abid, hal alayya taubatun, apakah aku masih memiliki kesempatan untuk bertaubat kepada Allah? Kata sang ahli ibadah yang abid ini mengatakan, la taubata alaika, sudah tidak ada kesempatan bagimu untuk bertaubat. Lalu karena dia memiliki rasa berputus asa, akhirnya sang abid ini pun juga dibunuh. Kemudian ia artinya selalu berusaha mencari kebenaran dan ingin meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia datang kepada seorang yang alim, lalu dia bertanya, wahai sang alim,
aku ini telah membunuh 100 jiwa. Hal alayya taubatun, apakah aku ini masih diberikan kesempatan untuk bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka sang alim ini mengatakan bahwasanya engkau masih diberikan kesempatan bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum matahari terbit dari sebelah barat dan sebelum nyawamu berada di tenggorokanmu. Tapi aku sarankan, kata sang alim ini, engkau harus berhijrah, tinggalkan lingkunganmu yang tidak baik menuju lingkungan yang lebih baik. Namun di tengah perjalanan qadarullah, Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba tersebut. Malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih bagaimana nasib hamba ini, apakah dimasukkan di dalam rahmat Allah taala, ridha Allah taala, atau sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keadilan. Diukurlah jarak antara rumahnya sampai tempat hijrahnya, tapi rumahnya, tempat hijrah yang lebih mendekati daripada rumahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemurahan dan kebaikannya memasukkan hamba tadi di dalam ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hijrah berarti meninggalkan satu kondisi yang tidak baik kepada kondisi yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian makna hijrah yang ketiga adalah sebuah perubahan. Selalu menginginkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dikisahkan sebuah riwayat dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Abu Bakar As-Siddiq datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, 'allimni du'aan ad'uhu bihi." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan aku satu doa. Yang doa ini saya akan berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa yang kau ajarkan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, wa fi riwayatin Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira, wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, sesungguhnya kami melakukan kezaliman terhadap diri kami. Ya Allah, kami telah melakukan banyak perbuatan dosa kepadamu ya Allah. Kami telah mengotori diri kami dengan dosa dan kemaksiatan ya Allah. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kami memohon ampunanmu, rahmatmu ya Allah. Sebuah harapan yang besar agar seorang senantiasa di dalam kebaikan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dengan bergantinya tahun baru Islam ini berarti kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kesempatan kepada kita, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita, bisa jadi ini maksudnya adalah sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imma muhsinan falyazdad, kalau dia adalah orang yang baik, berarti kesempatan untuk menambah amal kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa imma musian falyasta'tib, namun kalau sebaliknya dia belum melakukan kebaikan, kesempatan kita diberikan umur dan sehat oleh Allah Ta'ala. Berarti Allah Ta'ala menginginkan sebelum kita dipanggil oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita bertaubat dan beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan mana hijrah yang kita pahami dari Al-Quran dan As-Sunnah ini, kita menjadikan kita semua terdorong untuk selalu menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan amal yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan hidup dan mati sebagai ujian bagi kita semua. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang terbaik dan paling baik amalnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah makna hijrah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau dan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kami mengajak diri kami pribadi dan jamaah semua, insyaallah pada tanggal 10 Muharram yang jatuhnya hari Senin, insyaallah kita melaksanakan satu sunnah Rasulullah SAW, yaitu berpuasa Asyura 10 Muharram. Dan sebaiknya kita dianjurkan berpuasa sehari sebelumnya atau satu hari setelahnya, yaitu hari Ahad dan Senin, atau kita berpuasa hari Senin dan juga hari Selasanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua,
diberikan kita kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memberikan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa sallu wa sallimu ala nabiyyikumul karim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah keberkahan di dalam hidup kami, keberkahan pada keluarga kami, keberkahan pada kedua orang tua kami, keberkahan pada pasangan kami, keberkahan pada anak-anak kami, keberkahan pada pekerjaan kami, keberkahan pada orang-orang yang kami cintai. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah segala urusan kami. Tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau mudahkan. Tidak ada yang mudah kecuali apa yang Engkau mudahkan. Di tanganmu segala kekuasaan, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon sebaik-baik amal kami pada akhirnya, sebaik-baik umur kami pada penghujungnya, dan sebaik-baik hari kami, hari di saat kami berjumpa denganmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa istiqamah dalam beribadah kepadamu, istiqamah senantiasa berzikir kepadamu, istiqamah senantiasa mensyukuri semua karunia nikmatmu, dan istiqamah dalam meningkatkan ibadah kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah